ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Angkat tangan. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh Tuhan beribadah, merayakan Paskah, hari kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Yesus sudah bangkit hari ini, dan Yesus sudah mengalahkan maut, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan-kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan, ibadah online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kuasa dan kehadiran Tuhan mengalir di tempat ini dan juga mengalir di mana sidang jemaat berada Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang berkuasa, Roh Kudus yang mengalir, Roh Kudus yang memberikan kami semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian ini sekali lagi dan kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Haleluya. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Ku menang. Haleluya. Angkat tangan semua. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya, saya udah dengan hormat, Ibu Dayu akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami berkumpul di sini beribadah walaupun lewat Zoom Tuhan, tidak mengurangi hadirat Tuhan hadir di masing-masing kami pada hari ini Tuhan, di ibadah Paskah pada di hari ini Tuhan. Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan Engkau berkati gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Terima kasih Bu Dayu. Tuhan Yesus berkati.
Haleluya. 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 Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur. Kalau hari Jumat kemarin kita merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Hari ini kita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga adalah satu paket. Karya Yesus, karya Allah bagi manusia, yaitu apa? Tentang keselamatan manusia. Yesus datang ke dalam dunia ini supaya manusia yang seharusnya masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam hukuman, masuk ke dalam maut. Tapi Yesus lahir dalam dunia. Yesus mau mati buat, dan Yesus bangkit pada hari ini. Kita merayakan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus dari maut, dan kita manusia yang percaya kepadanya boleh selamat, yang mendapatkan hidup yang kekal, yaitu masuk surga. Bagi yang percaya, ya, harus ada garis bawah bahwa yang percaya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, ya harus ada garis bawah, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Yesus datang ke dunia dalam, Dia rela mati dan Dia bangkit untuk membuktikan bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, sehingga manusia yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Kita pada hari ini merayakan Paskah. Sebagai orang-orang Kristen, kita tahu bahwa Paskah artinya kebangkitan dalam perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama, itu tentang keselamatan orang Israel terhindar dari kematian anak sulung, Paskah. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus yang sudah mati dan bangkit pada hari ketiga, itulah yang kita rayakan, Paskah, kebangkitan Yesus Kristus. Dan saksi-saksinya adalah murid-murid Yesus pada waktu itu. Pertama kali Yesus kemudian dikubur, dan besok pagi hari ketiga Maria datang ke kubur Yesus dan mendapati kubur itu sudah terbuka, kosong, dan Yesus sudah bangkit. Itulah yang menyaksikan, dan ditulis di dalam firman Tuhan bahwa kubur Yesus kosong, kubur Yesus kosong, dan disitulah tidak ada lagi mayat Yesus. Yesus sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan, dan kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Mengapa? Apa tujuan Allah membangkitkan Yesus Kristus? Karena kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Petrus, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kita mau belajar bersama-sama bahwa Yesus sudah bangkit, dan Yesus sudah bangkit. Apa? Mengapa Yesus bangkit? Tujuannya apa? Harus melewati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau belajar bersama-sama dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu, Saudara yang ada di rumah, dan semua yang ada di pastori pada pagi hari ini, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Amin. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa
Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali Yesus oleh Kristus kita Yesus Kristus dan anak orang mati ada suatu yang penuh harapan suatu bagian tidak dapat yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang ketipan di surga bagi surga. Haleluya. Jadi pagi hari ini kita tidak hanya sekedar saya beribadah kepada Tuhan, saya merayakan Paskah, tapi kita mau mengerti mengapa Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan, sia-sialah iman kita. Kalau Yesus hanya mati di kayu salib dan tidak bangkit, untuk apa karya keselamatan? Jadi itu adalah suatu bagian proses keselamatan yang harus kita terima, yaitu Yesus mati dan Yesus bangkit. Yesus bangkit. Mengapa Yesus harus bangkit? Dalam firman Tuhan, pagi hari ini kita membaca bersama-sama 1 Petrus 3 ayat 1 Petrus 1 ayat 3 katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi Yesus bangkit, katakan di sini, untuk apa? Yang pertama, untuk melahirkan kita kembali. Melahirkan kita kembali. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pada waktu Nikodemus bertanya, bagaimana supaya saya selamat? Nikodemus bertanya kepada Yesus dan dia bertanya, bagaimana guru supaya saya selamat? Dikatakan harus dilahirkan kembali. Saya pernah mengatakan firman Tuhan ini bahwa dilahirkan kembali bukan berarti kita harus masuk ke dalam perutan, tetapi dilahirkan kembali artinya hidup yang baru, karakter yang baru. Oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengalami kelahiran baru. Bukti bahwa kita dilahirkan yang baru adalah kita sudah dibaptis, ya, di dalam air, dan pada waktu kita keluar dari air itu adalah ciptaan yang baru. Kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Artinya kita menjadi ciptaan yang baru, lahir kembali menjadi ciptaan yang baru. Kalau kita merayakan Paskah, biasanya identik dengan telur, ya, telur Paskah. Kita mungkin bertanya-tanya, itu memang udah biasa, Paskah pasti ada telur. Tapi kalau kita belajar kembali, mengapa diidentikan, dilambangkan dengan telur? Ya. Kalau kita belajar bersama-sama, telur ayam, ya, kita tahu bahwa telur, apapun telur itu adalah suatu bakal daripada orang yang akan lahir. Manusia ada sel telur, seorang wanita ada sel telur, dan bila dibuahi sperma itu akan menjadi janin, menjadi cabang baru di dalam tubuh wanita, rahim wanita. Dan sama seperti telur juga, telur ayam, telur bebek, semua telur itu dia akan mengalami kelahiran yang baru. Dan disitulah ada bakal kehidupan, bakal bayi, bakal anak ayam, anak bebek, ya. Dan telur itu tidak hanya sekedar bertelur, ayam bertelur, kemudian ditinggalkan begitu saja. Tidak. Telur itu harus dierami. Sama seperti sel telur manusia harus dibuahi oleh sperma. Demikian juga telur ayam. Itu kalau dia akan hidup,
menghasilkan anak ayam, pada saat menetas dia keluar anak ayam, dia harus dikerami oleh induk ayam. Nah, sama seperti itulah kelahiran kembali. Kita anak-anak Tuhan yang adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tahu bahwa Yesus bangkit dan kuasa kebangkitan itulah yang melahirkan kita kembali. Karena kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak akan mendapatkan hidup yang kita tidak akan mendapatkan kehidupan. Tetapi di dalam kebangkitan Yesus Kristus, kita akan mengalami kelahiran kembali. Dan kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Karakter-karakter kita yang lalu, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menjadi karakter-karakter yang baru. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana Allah itu adalah kasih, kita juga harus sama seperti Allah, yaitu hidup di dalam kasih. Kita sudah bahas pada hari Jumat. Tetapi kita mau belajar bersama-sama. Itu yang pertama, bahwa Yesus dengan kuasa kebangkitannya melahirkan kita kembali. Yang kedua, di dalam ayat yang ketiga, yang terakhir, kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Jadi orang hidup kalau ada pengharapan itu dia hidup. Tapi kalau sudah tidak ada pengharapan, itu adalah orang yang hidup tapi mati. Nah, orang-orang yang mengetahui dan merasakan bahwa kuasa kebangkitan itu memberikan suatu pengharapan dalam hidup kita. Saat ini keadaan mungkin tidak menentu, ya. Ekonomi, keuangan tidak menentu karena akibat dari pandemi. Tetapi Yesus sudah bangkit dan kita tidak hanya merayakan, tapi dalam kuasa kebangkitan itu kita memperoleh pengharapan yang baru. Sama seperti waktu murid-murid Tuhan Yesus. Yesus mati dan mereka menjadi putus asa, putus pengharapan. Mereka hidup di dalam ketakutan, kecemasan. Karena sewaktu-waktu mereka akan ditangkap. Sama seperti Tuhan Yesus. Sehingga mereka ada di dalam suatu ruangan. Mereka kunci. Mereka berkumpul dan mereka sedang dalam ketakutan. Yesus tahu. Maka Yesus datang ke tempat murid-murid berkumpul. Pintu dikunci, tetapi Yesus bisa masuk. Dan dia mengatakan, damai sejahtera bagi. Itu yang ucapan Tuhan Yesus yang pertama kali bertemu dengan murid-muridnya. Damai sejahtera bagi. Yesus datang memberikan pengharapan yang baru, memberikan kedamaian, memberikan sukacita. Dan pada waktu itu murid-murid merasakan sukacita yang dari Tuhan. Karena Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Demikian juga kita, anak-anak Tuhan. Kalau saat kita memang menghadapi proses dalam ekonomi, dalam keuangan, ataupun dalam sakit penyakit, ataupun apapun pergumulan, masalah keluarga, masalah yang lain. Tetapi kalau ada Yesus di dalam hati kita, ruang hati kita isi dengan Yesus. Yesus itu yang memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru. Sehingga kita ada sukacita, ada damai sejahtera, meskipun kita sedang menghadapi pergumulan, sedang menghadapi masalah. Dan kalau ada Yesus di dalam hidup kita, maka lewat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan pengharapan yang baru. Dan orang yang berhak mempunyai pengharapan, itu orang yang hidup, ya, mempunyai mimpi, mempunyai visi, mempunyai cita-cita, adalah orang yang hidup. Orang yang putus asa, orang yang putus pengharapan, orang yang hidup di dalam kecemasan, dia
Jadi tidak ada semangat untuk hidup. Secara badani dia bernafas, dia hidup, tetapi jiwanya mati karena dia putus pengharapan, putus asa. Tetapi kita yang ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam hidup, maka pertama kita mendapatkan kelahiran baru, mendapatkan hidup yang baru. Maka yang kedua adalah ada pengharapan yang baru. Dan kalau kita mendapatkan pengharapan yang baru, kita mempunyai semangat, sukacita dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, lewat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dikatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan menang dari maut. Bahwa di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-9, saya akan baca Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak berkuasa atas dia. Jadi artinya, oh Yesus sudah menang. Yesus sudah menang. Dan Yesus sudah bangkit, menang atas kuasa maut. Kita orang-orang yang percaya, yang ketiga, lewat kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Iya, kita harus mengaminkan. Lewat sukacita yang dari Tuhan itulah kita boleh menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan orang-orang yang lebih dari pemenang akan melihat bahwa masa depan saya, masa depan keluarga saya, masa depan pekerjaan saya, masa depan usaha saya, di dalam nama Tuhan Yesus akan merasakan kemenangan, keberhasilan. Ya. Dan kita tidak akan mengalami yang namanya penghukuman. Kuasa maut tidak akan menguasai hidup kita. Kita sebagai manusia memang akan mati. Ya. Tetapi itu adalah manusiawi. Ya. Tapi saat kita percaya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maut, penghukuman tidak akan ada di dalam hidup kita. Dan kita akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan Yesus. Tapi satu hal, kita harus percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Sidang jemaat Tuhan, kalau ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus sudah mati dan Yesus sudah bangkit, jauhilah orang itu. Dan kita doakan. Kalau orang-orang Kristen dikatakan bahwa dia orang Kristen, tapi dia tidak percaya bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, kita harus belajar berhati-hati. Karena itu adalah pokok ajaran iman Kristen. Bahwa Yesus sudah mati dan Yesus bangkit. Itu adalah pokok iman kita. Ya, dasar iman kita. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat kita. Dia mati dan dia bangkit. Dan dia naik ke surga. Itu adalah hal yang terpenting dalam pokok iman Kristen kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, kita ragu-ragu. Benar nggak ya Yesus mati? Benar nggak Yesus bangkit? Nah, kalau ada ragu-raguan dalam hati kita, maka kita harus belajar berbalik, bertobat. Bahwa Yesus sudah mati, Yesus bangkit. Dan kuasa kebangkitan itu mengalahkan maut, mengalahkan kematian yang kekal, dan kita memperoleh hidup yang kekal. Ya, saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal 15. Ini adalah ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke 54. Dan saya akan bacakannya. Ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-57. Dan yang sesudah dapat binasa, ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati,
ini mengenakannya tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus memberikan kemenangan dalam hidup kita lewat kuasa kebangkitan. Sebagai orang-orang Kristen kita harus percaya bahwa saya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Itu yang kita harus yakini. Meskipun kita dalam pergumulan, dalam masalah yang mungkin belum ada jalan keluar, kita harus tetap percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Mari kita percaya. Mari kita mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Dan hidup menjadi orang-orang yang percaya, yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Karakter kita menjadi karakter yang baru. Ya, hidup kembali, mengalami kelahiran kembali. Dan yang kedua, mendapatkan pengharapan baru. Yang ketiga, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan kita percaya berkuasa dalam membawa kemenangan dalam hidup. Asal kita percaya. Asal kita percaya. Asal kita beriman kepada Yesus. Orang boleh bilang apa? Oh, Yesus tidak mati. Orang bilang Yesus tidak mati. Tapi firman Tuhan jelas-jelas mengatakan bahwa Yesus mati dan Yesus bangkit pada hari ketiga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Percaya firman Tuhan dan kekuatan. Haleluya. 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 Kau sudah mati, kau sudah bangkit Yesus pada hari ini. Itu yang harus kami yakin sebagai orang-orang Kristen. Tuhan tolong Roh Kudus yang memeteraikan firman Tuhan dalam hati setiap kami, bahkan sidang jemaat dimanapun mereka berada. Iman mereka boleh tetap kuat, tetap teguh, percaya kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit dari maut. Haleluya. Kuasa maut tidak akan melingkupi hidup kami. Kuasa maut tidak menguasai dalam hidup kami. Tetapi lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kami mendapatkan kelahiran baru. Dan kita mendapatkan pengharapan yang baru. Kita memperoleh kemenangan dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih, buat kebangkitan Yesus. Roh Kudus yang terus menolong, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup, Roh Kudus yang terus membimbing, Roh Kudus yang terus menuntun jalan akan menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, beriman kepada Yesus yang sudah mati. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa untuk Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu Bapa. Bila kami Bapa boleh beribadah Bapa atas kehendak-Mu Bapa.
kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami, keluarga besar DPDI Philadelphia Bapak, untuk merayakan hari Paskah ini Bapak. Kami sungguh bersuka cita Bapak dalam keluarga besar DPDI Philadelphia ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu Bapak yang menguatkan hati kami Bapak, yang kami percaya tanpa anak-Mu kami berlumuran dosa Bapak. Dan kami tahu kami penuh dengan dosa Bapak. Kami tidak mau hidup kembali seperti nenek moyang kami Bapak, yang begitu lubal Bapak. Engkau tahu semua Bapak, Engkau tahu bahwa dosa-dosa kami tidak terampuni. Makanya Engkau mengirimkan melalui firman-Mu Bapak, anak-Mu yang tunggal Bapak, yaitu Yesus Kristus Bapak, yang mengajarkan kami bagaimana tentang kebaikan Engkau Bapak, dan Dia merelakan hidupnya Bapak untuk mati dan bangkit kembali Bapak, untuk menebus dosa-dosa kami Bapak, dengan penuh siksaan Bapak, demi menebus dosa-dosa kami yang tidak terampuni ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang baru Bapak, dan boleh sadar akan dosa-dosa nenek moyang kami Bapak, sehingga kami boleh belajar melalui firman-Mu Bapak. Begitu banyak kami belajar dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang Raja dari segala raja Bapak. Terima kasih Bapak di surga, Engkau berkati juga Ibu Susan yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapak. Biarlah Engkau pakai Ibu Susan lebih dahsyat lagi Bapak. Biarlah apa yang Ibu Susan katakan, apa yang Ibu Susan sampaikan, itu hanya berasal dari Engkau saja Bapak. Biar sebab kami sebagai domba-dombanya boleh mengerti, boleh memahami apa yang dimaksud oleh firman-Mu Bapak, agar kami boleh melakukan dengan baik Bapak. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan pujian merayakan Yesus rayakan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri bahwa kita merayakan Yesus kebangkitan. Haleluya. Kita bertepuk tangan. Meskipun kita di rumah, kita suka cita. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Paskah pada pagi hari ini, tanggal 4 April 2021, lewat ibadah online. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat kuasa kebangkitan Tuhan sudah memenuhi hidup kami sebagai orang-orang Kristen. Berkati keluarga-keluarga, baik keluarga Pak Ketur, keluarga Pak Yobi, keluarga Pak Happy, keluarga Ibu Rini. Kami berdoa juga untuk Ibu Rini yang sedang sakit, Tuhan jamah dengan kuasa darah Yesus. Pilur-pilur darah Yesus sudah menyembuhkan. Bahkan Tuhan segala sakit penyakit muntah, Tuhan baik demam, dingin Tuhan badannya, Tuhan tolong jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah sembuh. Terima kasih Bapak, ibadah ini sudah berakhir Tuhan. Tapi kami yakin Yesus bekerja terus, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami dan sidang jemaat Tuhan. Terus bekerja buat Bapak Gembala dan diberikan kesehatan, obat juga diberikan kesehatan, kesembuhan juga. Dewi Sandy Agnes hamba juga diberikan kesehatan, dan jemaat diberikan kesehatan.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah pakai, Engkau sudah menang di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama angkat. Terimalah berkat cinta kasih dari surga, kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita dari saat sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Foto bersama dulu ya. Jangan tinggalkan dulu, tapi foto bersama. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan. Selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati keluarga Pak Yobi, Budayu, Joda, juga keluarga Pak Ketut, Pak Pendeta, cepat sembuh. Selamat Paskah. Keluarga Bu ini. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.